Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngobrol bareng Munir dan Eri. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang senior dulu ketika aktif di dakwah kampus. Namanya Kak Saprudi. Nama itu Saprudi aja lah berarti Kak. Karena kenapa cepat suaranya Pak enggak aja. Ya santai. Yang sama kayak Eri Bang Jo, begitu langsung tegang karena bener. awal-awal ya. Iya, tegang bener. Ya, Saprudi. Saprudi itu ada artinya? Saprudi itu saf dan root. Artinya? Saf itu jalan, root keselamatan. Jadi jalan keselamatan. Sap dan root. Mantap juga. Ini bener atau enggak? Ya, ibaratnya apa ya? Dicocok-cocokan aja, Cocok logi. Ya, kalau baik kenapa enggak? Oh ya siap, amin. Nah, jadi Kak Saprudi ini senior dan sekarang beliau ini lagi aktif di Facebook Pro gitu kayaknya. Ya, Facebook Pro. Iya. Hasilnya. Kita menggasitin siapa Kak apa? Bagus ya. Tak taruh saya. Kak aja lah. Oke. Pen lah Kalau kayak kita samakan. Ini pakai langkah sebelum siap sekarang. Ulumpian kan lah. Kak juga. Ini ulumpian lah. Melihat Facebook Pro itu seperti YouTube AdSense. Benar nggak sih? Jadi kalau lo melihat kan YouTube itu bikin video, kemudian dengan banyaknya jumlah iklan yang tayang itu akan dapat pembayaran lah kita dari situ, dari iklan yang tayang di Facebook ya, di YouTube kita, dari video kita itu ada bayaran. Nah, kalau Facebook Pro sendiri itu apakah sama? Soalnya Ulun pernah nyoba, dia udah kayak ada misi-misi yang itu nggak ada di YouTube kayak gitu. Bisa jelasin nggak yang pengen lebih tahu? Langsung lah. Ya nggak apa-apa kan? Kalau Facebook Pro saf itu jalan, root keselamatan. Jadi jalan keselamatan. Sap dan root. Mantap juga. Ini bener atau enggak? Ya, ibaratnya apa ya? Dicocok-cocokan aja, Cocok logi. Ya, kalau baik kenapa enggak? Oh ya siap, amin. Nah, jadi Kak Saprudi ini senior dan sekarang beliau ini lagi aktif di Facebook Pro gitu kayaknya. Ya, Facebook Pro. Iya. Selalu kita Kenapa kita akun bener bandirannya? Facebook Pro. Facebook Pro itu apa jagaannya? Kan gini, Ulun itu kan sebenarnya melihat Facebook Pro itu seperti YouTube AdSense. Benar nggak sih? Jadi kalau Ulun melihat kan YouTube itu bikin video, kemudian dengan banyaknya jumlah iklan yang tayang itu akan dapat pembayaran lah kita dari situ, dari iklan yang tayang di Facebook ya, di YouTube kita, dari video kita itu ada bayaran. Nah, kalau Facebook Pro sendiri itu apakah sama? Soalnya Ulun pernah nyoba, dia udah kayak ada misi-misi yang itu nggak ada di YouTube kayak gitu. Bisa jelasin nggak pengen lebih tahu? Langsung lah. Ya nggak apa-apa kan? Kalau Facebook Pro sendiri, kalau kapan aktif di Facebook Pro, sebenarnya Facebook Pro itu rame-ramenya ya baru-baru ini, sekitar pertengahan 2024 yang lalu lah. 2024 yang lalu, agak rame gitu kan. Nah, terus juga 2025 ini juga rame juga. Ramenya itu karena semakin banyak konten-konten kreator yang menghasilkan video-video, ya banyak penontonnya lah kalau kita sebut seperti itu. Karena kalau di Facebook Pro sendiri, seperti yang disampaikan Munir tadi, itu memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Kalau misalkan dalam pekanan itu selalu ada. Ini misalkan pekan ini, itu terhitung mulai dari Senin. Jadi selama Senin itu, berarti tantangannya berbeda-beda. 7 hari itu dari Senin awalnya. Tantangannya berbeda-beda. Tapi itu harus kita setting dulu Facebook kita itu menjadi Facebook Pro. Kan sebelumnya Facebook kita tuh Facebook biasa. Nah, Facebook biasa. Jadi ketika Facebook biasa kan nggak bisa di Pro kan sebelum kita daftarkan dulu menjadi Facebook Pro. Nah, jadi kita atur lah itu kan. Mungkin bisa teman-teman bisa sambil lihat juga cara memasukkan akun kita untuk menjadi Facebook Pro. Nah, di sana nanti ketika pengikut kita atau teman kita tuh sudah memenuhi syarat untuk Facebook Pro, itu akan terbuka fitur ya, sebutannya fitur-fitur. Tadi yang disebutkan, fitur itu ada yang berbentuk bonus, ada bintang, ada iklan. Nah, itu nanti yang akan memonetisasi kita, ibaratnya yang ngasih duit ke kita lah dengan adanya fitur-fitur yang sudah terbuka itu. Nah, tapi fitur terbuka ini pun kita harus menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Ini apalagi untuk 2025 per Januari itu
juga harus 1.000 pertemanan di Facebook. Minimal. Apalagi misalnya teman-teman yang mau bikin, misalnya ada Facebook lama ya, Ya. dia nggak mau dijadikan pro, ya udah misalkan bikin baru. Jadi Ya. otomatis mulai dari awal, Ya. sampai dia memenuhi sampai 1.000 pertemanan, nanti dia menunggu. Tapi sebenarnya tidak baku juga sih itu. Ya. Ada beberapa, kita nyebutnya suhu ya. Para konten kreator yang sudah jutaan followers itu biasanya kita sering sebutnya suhu. Suhu panas. Ya, suhu. Nah, Guru lah berarti gitu lah. ya guru seperti itulah. Jadi jadi kan memang namanya masing-masing pengalaman ya. Jadi pengalaman kan beda-beda biasanya. Iya. Jadi ketika melihat suhu itu menyampaikan bahwa misalkan ada 1.000 bisa monetisasi. Ya. Benar juga ada. Tapi ada juga yang hanya 500 pertemanan atau 500 followers ya. Sudah bisa itu sudah bisa monetisasi. Ya. Nah, makanya untuk 2025 ini memang agak unik juga nih Facebook. Jadi sering berganti-ganti kebijakan. apa ya? Ya, kebijakan kita bilang seperti itu. Jadi apa bedanya bonus bintang kah JRPN tadi itu sama iklan kan tadi sebutannya? Nah, kalau sekarang untuk 2025 itu tidak ada lagi istilah itu sebenarnya. Bagi yang baru apa ya? Baru memulai, kok nggak muncul-muncul gitu kan fitur. Kan biasanya ketika kita setting tuh ada nanti fitur bintang, bonus, iklan end stream, iklan segala macam, dan ada berlangganan. Kalau di berlangganan nih di aplikasi sebelah ada juga ya berlangganan ya biasanya. YouTube. Berlangganan. Nah, di YouTube ada ya. Berlangganan. Artinya kalau pelanggannya YouTube, aja yang YouTube itu kan berlangganan gratis. Nah, itu berbayar berarti berlangganannya. Iya, berbayar per bulan. Oh, kalau di YouTube itu ada namanya membership. Kalau yang jadi banyak sebutnya followers kita, bergabung. Iya, bergabung ke kita. Nah, jadi kalau di Facebook itu bisa diperoleh dana duit lagi cuannya itu dari situ. Bisa dari bergabung juga. Tapi kalau dari teman-teman itu bukan suhu-suhu yang sudah jalan itu kebanyakan banyak yang nyawer bintang. Nah, karena banyak saweran itu yang teman-teman yang itu pada termotivasi untuk apa ya? Bahasanya itu bukan perang sih. Ngasih bintang ke siapa misalkan. Nanti mereka akan ngasih sebanyak-banyaknya. PSD sudah sampai tahap mana? Iya, kalau dibilang itu masih pemula sebenarnya. Tapi kita terus belajar. Sudah bisa diuangkan atau belum? Masih belum. Jadi tapi sudah ada saldonya tadi. Ada saldonya. Jadi syarat minimal diuangkan itu $25. Yang mana? Untuk rupiahnya? Facebook Pro. Yang mana secara rupiah? Berapa ya kalau 25 berarti kali ini ya. Kali 15.000. 15.000, 16. 16.300. Ayo matematika. Iya. Berapa itu? Tapi kan sebelum jauh ke FB Pro, itu kan ada yang Facebook itu ada centang biru juga ya. Nah, itu apakah harus memakai itu dulu supaya kemudian apakah cuma update status itu bisa menjadi FB Pro atau memang yang harus video real? Kan ada beda nih video sama yang real. Iya. Apakah kita harus video aja bisa atau harus real semuanya itu? Nah, atau cukup foto status bisa nggak jadi FB Pro? Maksudnya di monetize gitu. Betul. Nah, ini makanya uniknya dan bagusnya Facebook Pro saat ini. Makanya Facebook Pro saat ini sangat digandrungi nih, khususnya emak-emak ya. Iya. Emak-emak itu istri ulun tuh. Facebook Pro gitu. Tapi ulun nggak ngerti. Jadi tadi selain yang dari iklan segala macam, itu apa aja yang bisa mendatangkan uang ya dari postingan-postingan kita. Itu pertama kita ucapin selamat assalamualaikum aja itu ketika sudah Facebook Pro dan sudah monetisasi, orang yang melihatnya itu akan bisa mengirim bintang. Misalnya kita ibaratnya bintang ini kalau istilahnya gift gitu kah? Iya, semacam gift gitu kah? Aplikasi sebelah gift gitulah. Bintang. Jadi mulai dari 1 sampai sekian ribu. Berarti cuma bintang tapi kalau situ giftnya. Iya, bahasanya bintang. Tapi gambarnya itu beda-beda. Ada sepatu lah, ada surat, ada naga lah. Ya TikTok juga ya. Iya, semacam itulah. Ada UPO. Nah, itu nominalnya itu beda-beda. Jadi satu bintang itu nilainya 0,01 dolar. Berarti sekitar 160 rupiah berarti. Ya, jadi ini uniknya makanya untuk Facebook Pro ini ketika kita bikin caption itu sudah bisa dikirimi uang tuh. Caption, foto selama sudah enggak. Kalau di YouTube selama kita monetisasi sudah. Nah, sama akun kita. Syaratnya gimana? Kalau di YouTube tuh kan 1.000 jam tayang, 1.000 atau 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. 4.000 jam. Sekarang bahkan ada yang 500 subscriber dan
2000 jam tayang kan, tapi ada. dia bentuknya ya tadi yang kayak Real. channel Bukan story. ya GIF itu nih, model jadi kayak komentar tapi bisa berduit. itu ada Di yang YouTube bagus. ada itu, ada. Oh, Jadi bisa baru berarti 2025 komentar lah. tapi ada apa ya? Ada semacam kayak stiker itulah, tapi ada uangnya gitu. Nah, kemudian ada yang 1000 jam 1000 subscriber 4000 jam tayang. Nah, kalau Facebook sendiri gimana tuh? Kalau Facebook itu, makanya tadi yang seperti disampaikan, jadi ketika sudah memenuhi syarat monetisasi, entah dia sudah 1000 pertemanan atau syaratnya nggak tetap. Nggak salah. Jadi untuk 2025 ini maunya Meta. Ya kata Meta kan, random berarti ya. bosnya Meta. Jadi ketika misalkan akun itu intinya syaratnya itu harus sehat. Akunnya sehat, tidak ada pelanggaran. Aktif berarti ya maksudnya. Jadi ketika kita posting apapun itu biasanya mereka semacam ada polisinya lah bahasanya yang memantau akun kita itu layak apa enggak gitu tayang. Jadi saya ini, makanya akun saya itu kemarin sempat terjadi pelanggaran ya, gara-gara memposting foto kegiatan salah seorang ustadz yang datang ke sini. Ternyata bagi Facebook itu seorang teroris. Berhubungan Palestina. Nah, enggak, adalah gitu kan. Yang Habib gitulah. Nah, akhirnya ternyata dideteksi Facebook itu merupakan terorisme. Jadi tidak diperbolehkan. Akhirnya apa? Pelanggaran, bahkan sudah sampai berapa bulan? September. Sampai sekarang itu akun Facebook masih kuning. Kuning itu maksudnya nggak bisa kuning monetize. Itu bisa monetis, cuma nggak bisa, tapi terbatas, tidak terlalu direkomendasikan ke banyak nggak disupportnya sama orang, metanya gitu ya. Jadi kalau update status yang menonton melihat sedikit aja ya. Terbatas ya. Ini ibaratnya misalkan kayak gini, misalkan kita jangkauan kita 1000. Ibaratnya ketika profil kita normal ya, tidak ada pelanggaran. Itu bisa jadi hanya setengah, ibaratnya setengahnya disebarnya cuma disebarkan. Makanya di sini Facebook itu makanya sekarang kan ada istilah saling support. Boleh itu. Boleh untuk saling support. Jadi kita status kita tuh kita share di grup-grup yang yang banyak pengikutnya. Grup Facebook. Oh, ya. Nah, itu juga satu trik untuk mensiasati supaya jangkauan kita tuh semakin luas. Nah, makanya apalagi tadi misalkan akun kita itu dibatasin karena pelanggaran tadi. Nah, jadi mau tidak mau kita harus sekreatif mungkin kayak apa sekiranya banyak jangkauan luas gitu kan untuk melihat status kita itu. Dan Meta paling senang itu. Nah, makanya tadi terkait verifikasi di Facebook itu juga sangat berpengaruh. Verifikasi yang berbayar nih? Ya, yang berbayar otomatis. Kita itu selalu dapat kalau bukan Japrian sih, selalu dapat notif supaya verifikasi. Nah, makanya walaupun tadi terjadi pelanggaran ya, walaupun masih kuning profil di Facebook, Facebook itu selalu ngajak supaya kita itu diverifikasi akun kita supaya tidak dianggap false. Ternyata ketika itu misalkan kita verifikasi pelanggaran itu bisa hilang. Gitu. Jadi teman-teman yang lain itu banyak melakukan seperti itu. Jadi ketika akunnya pelanggaran dan dia sudah menghasilkan kan, jadi supaya mengamankan akunnya mereka harus verifikasi dulu. Ya. Jadi kalau ngelihat Facebook ini sebenarnya dia kan kalau kita ngeliatnya YouTube kan awalnya yang paling pertama memonetisasi video ya kan. Kalau ngeliat Facebook ini sebenarnya kan Facebook ini media sosial yang tua lah ibarat kita dibandingkan media sosial yang lain. Jadi begitu dia membuat fitur monetisasi ini, dia tuh banyak kanalnya itu kan, kayak grup tadi kan, yang mana betul. YouTube tuh nggak ada. Kemudian kalau Facebook kan ada halaman juga kan. Nah itu apakah beda juga halaman dengan profil pribadi sekarang? Lu soalnya lama nggak ikut Facebook? Sama juga sih untuk halaman dan profil sama-sama menghasilkan. Maksudnya bisa juga? Bisa menghasilkan, bahkan enaknya itu ketika misalkan halaman kita itu sudah lama gitu kita nggak pernah otak-atik, itu ternyata bisa monet. Itu kayak punya saya kemarin itu sudah bisa dimonetisasi profil halaman. Jadi ketika sudah mencapai 1000, tadi seperti yang 1000 like. Iya 1000, bukan 1000 like, yang kan pengikut. Kalau pengikut itu sudah bisa dimonetisasi. Nah. Tapi tadi jadi ketika walaupun sudah dimonetisasi, tugas ke kreator itu ya harus kayak apa supaya orang tuh
berdatangan ke kita. Oh, Dia tujuannya itu ngasih ya. ke kita, kemudian juga iklan datang gitu kan. Karena saat ini yang paling banyak itu ya dari iklan juga. Ya harusnya iklan Ya sih. dari iklan. Tapi iklan kalau bentuknya kayak kita foto gitu masa ada iklan in-stream? Kayaknya nggak ada. Jadi kan? iklan itu ada ketika ada video. Berarti harus Real, real, video ya. real. Makanya kan yang direkomendasikan Facebook itu Aktif dari video. 15 detik. Oh, 15 detik. minimal. Minimal direkomendasikan. Tapi banyak juga teman-teman yang suhu itu yang cuma 0,5 bukan 0,5 5 detik ya. 5 detik itu bisa menghasilkan. Karena apa? Jadi ketika orang misalkan membaca atau melihat captionnya itu bisa terus terulang-ulang ya. Nah, terulang kan terhitung juga views jangkauan juga. Nah, itu enaknya di Facebook. Nah, makanya tadi kenapa dibilang Facebook itu ya media sosial yang sudah tua. Ya sekarang dia lebih remaja lagi. Dan positifnya kayak gini. Makanya kan masing-masing media sosial itu memiliki pengikutnya masing-masing. Ya mungkin dari aplikasi sebelah mungkin kayak komentarnya, kemudian tiziannya barbar lah. Nah, di mana Facebook tuh? Kok nggak nyebut sih? Emang nggak boleh nggak nyebut? Jadi iya kalau di apa ya bahasanya itu etika lah. Itu tidak apa ya namanya? Tidak bisa sembarangan juga kita mengucapkan oh ini gara-gara ini. Kalau masalah video Kak gimana? Kalau kan video itu kan biasanya ada nih kita lihat kan video itu kan ada yang asli mungkin yang dari potongan-potongan. Itu bisa mempengaruhi nggak? Nah, sama juga. Jadi banyak juga akun-akun yang repost itu followersnya banyak ribuan. Nah, bahkan viral gitu kan. Jadi itu juga bisa dimonetisasi, tapi tadi harus tetap dikreasikan juga, jangan langsung apa ya bahasanya itu copy paste. Diambil misalkan dari WhatsApp diambil videonya kita letakin di situ. Jadi ketika terdeteksi oleh Meta itu bisa dihapuskan, kena pelanggaran, bahkan dihapuskan gitu untuk anunya apa Facebooknya hapus permanen, itu yang berbahaya. Kalau sistemnya gini, YouTube kita punya YouTube, kemudian YouTube itu kita penggal-penggal misalkan 5 menit itu boleh. Nah di Facebook sendiri itu tidak boleh bersambung seperti itu. Jadi memang ada part 2, part 3 gitu. Ada peraturan yang tidak diperbolehkan di Facebook itu yang panjang seperti itu. Jadi kalau misalnya pembahasan selesai gitu. Oh itu nggak boleh. Nah itu ada beberapa yang seperti itu. Nah tapi ketika kita lihat misalkan konten kita itu cuma konten hiburan, kan ada juga yang hiburan kan, tidak dimonetisasi. Makanya kayak film-film kan banyak yang berpart itu kan. Nah itu dia tidak bisa dimonetisasi. Makanya kita harus membedakan mana konten kita untuk menghasilkan uang, mana itu hanya untuk hiburan biasa aja gitu. Ibaratnya mau pelanggaran apa enggak, ya it's okay, enggak masalah gitu kan. Nah, tapi ketika misalkan kita bikin konten untuk menghasilkan, nah itu juga tentu harus dipertimbangkan kembali untuk kita membuat konten yang asli. Nah, makanya Facebook itu merekomendasikan konten itu ya harus konten kita asli gitu. Iya. Untuk nama Bang gimana? Kan kalau misalnya nama lo kan misalnya di Facebook tuh kan Samuia beda gitu kan, bukan Saiful Muniriafi itu kan kalau dulu Facebook itu kan dia menganjurkan kita pakai nama asli kan. Dua kata. Iya bukan nama asli. Memang ada 2 kata harus 2 atau 3 kata, nggak bisa 1 kata. Nama asli gitu Kak. Cuma kan kalau lu Samuia beda gitu nah. Itu apakah berpengaruh untuk proses pembayarannya nanti itu? Sebenarnya nggak bermasalah, misalkan penamaan misalkan nama kita fokusnya misalkan di kampung halaman lah misalnya gitu ya. Nama aku misalnya kampung halaman atau apa. Kan bukan orang kan. Berarti nggak masalah secara. Nggak masalah. Nggak kayak dulu kan kalau dulu Facebook tuh kan diperuntukkan untuk pertemanan nih, untuk sehingga pribadi, nama harus nama benar, nggak boleh nama yang sembarangan. Dulu kan, soalnya kan lu lama nggak main ya. Jadi nggak apa-apa ya untuk kayak gitu ya. Iya nggak apa-apa. Terus untuk pembayarannya sendiri dikaitkannya kemana? Ke bank pribadi kah atau bank pribadi, ke yang pemilik akun itu. Misal ngisi pajak berarti ya? Iya ada pajaknya juga. Itu bisa Bank Indonesia atau harus semua bank bisa atau OVO gitu? Bisa semua bank bisa. Oh harus bank tapi? Bank dan PayPal. PayPal bisa? Nah, bisa. Nah itu. Sebentar ya kita alihkan ke Instagram. Ulun kan melihat Instagram Pian nih lumayan banyak pengikutnya, followernya. Nah bisa nggak dikasih trik? Tipsnya tuh kayak gimana cara mendapatkan follower yang banyak? Ada berapa followernya? 50 berapa? Puluhan ribu kan ya? 50.000. Ini pernah mau minta nasihat juga. Nah Instagram ini sebenarnya yang lagi rame ini kan anak-anak muda Instagram kan ya. Apalagi kalau kita memberi
apa kata-kata quotes itu Iya. kan ramenya di situ. Ya. Nah, kalau tweet, Twitter Kan itu istri kan kan sama jualan banyak juga kan istri. itu kan Istri lain banyak bisnis. nggak? Bisnis. Ada berapa istri pen kan? Satu aja. Oh, tapi kan lebih banyak Pian nih. Ada Apa nggak? istrinya? Followernya. Kayak mana ada tipsnya kamu untuk mendapatkan follower banyak? Nah, Karena Ulan nih kebetulan nih Jomplang banget ya loncat langsung ke Instagram. iya Iya, kan iya, langsung Ini ya. selesai kan untuk Facebook dulu selesai kan. Belum, ini iya. cuma Iya, menanyakan biar- tipsnya biar- aja. biar- Mm-mm. Ya, nah kalau Instagram sendiri kan dia bersaudara nih, Facebook sama Instagram. Ah, Dan Meta sama-sama ya. sekarang Meta. Instagram bisa dimonetisasi juga. Punya saya juga sama. dan khas Facebook Pro. Menghasilkan Enggak. dapat bintang juga sama. Oh, dia bentuknya bintang kayak Oh, Facebook bisa. Pro. Bintang. Nah, ini kan biar nggak tahu nih. Jadi kalau kita men-setting juga nanti dicek di Instagramnya masing-masing, Hah? itu jadi kalau sudah yang monetisasi memenuhi syarat, kan ada konfirmasi nanti di di pengaturan. Itu ketika kita klik komentar, nanti ada di sebelah kanannya itu sebelum kita kirim, misalnya kita mau komen kan, itu nanti akan ada gambar kado bingkisan. Ada pernah? Ada. Emang ada ya? Ada. Artinya yang kita klik itu bukan tidak monetisasi jadinya. Jadi kalau sudah kita atur akun kita itu monetisasi, coba kalau nanti Saprudi Zahra, coba Instagram. Nah itu kan ada beberapa ternak akun juga nih. Berarti Banjar juga termasuk ya? Enggak. Jadian salah satu bagian. Bermanfaat juga. Oh iya. Nah jadi itu ketika diklik itu bisa kirim hadiah juga bintang, sama persis dengan Facebook. Nah, cuman untuk Instagram itu tidak Nggak ada monetis video tidak ya. sepopuler Facebook Pro saat ini. Karena Tapi videonya nggak ada in-stream iklan, nggak ada. Tapi ada kak. Lu pernah ngeliat iklan. Instagram? Ada iklan. Ada iklannya. Karena apa? Karena Facebook sendiri, nah sama. Jadi ketika status di Facebook, di Instagram itu pasti akan otomatis muncul di beranda orang itu di dalam bentuk real juga nanti. Pernah nggak? Kita buka Facebook tapi muncul malah Instagram orang. Iya. Nah, Oh, kan? lu jarang Kita buka Facebook buka soalnya. Instagram tweet orang. Nah, Beda. bahkan Kalau Instagram tweet, Iya. kalau Facebook lu nggak Facebook, pernah. Instagram. bahkan gitu. punya saya Iya. itu lebih banyak, kalau bisa bukan lebih banyak sih. Ya banyak orang luar ya, banyak bukan pengikut itu dari Facebook. Kan ada keterangannya tuh di Insight kan. Jadi pengikut dan tidak pengikut. Nah itu terlihat jelas biasanya kalau video kita lagi viral, bagi sampai ratusan ribu jutaan, itu terlihat tuh mulai dari pengikut sama follower sama yang bukan followers gitu kan. Nah itu akan terlihat tuh. Nah kalau di Facebook sebenarnya sama Instagram beda nice. Oh. Iya. Beda. Jadi kalau di Facebook kalau di Instagram sendiri lebih ke konten-konten dakwah gitu kan. Beda niche Ya. konten Pian. Kalau di Facebook kan lebih edukasi, hiburan-hiburan Hiburan-hiburan gitu lah, biasa. untuk Facebook. Nah, itu. Berarti Instagram Pian itu fokus ke dakwah. Kemudian cara ininya? Nah, cara jadi mendapatkan followernya itu? Itu sebenarnya meledaknya kalau dibilang meledak itu 2024 lalu ya. Itu mulai berawal dari Facebook, dari Instagram followers berapa ya sebelum meledak itu 600-an. Dari 600-an terus bahkan sehari sampai puluhan ribu. Itu bahasanya itu kayak kebobolan dah. Itu karena update terus. Ada satu konten. Iya, jadi konten kita. Satu konten. Makanya ini kan makanya untuk meta ini selalu berubah-ubah ya. Jadi ketika kita konten terus-menerus, kan dia tuh pengennya, ibaratnya media sosial ini pengennya selalu diingat, selalu pengennya dia terus pokoknya di posting rutin terus kan. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai absen. Cari harus ada posting satu hari. Harus posting. Nah, efeknya ketika kemarin kan pasca pemilu kan lagi sibuk-sibuknya nih. Kan gak ada posting tuh. Itu langsung turun. Dan turun followers atau turun followers, turun viewersnya, dan untuk untuk mengembalikan kepercayaan yang penonton itu juga butuh waktu lagi. Kita harus rutin lagi. Jadi semakin rutin ya akan semakin naik juga. meledak. Berarti harus itu kuncinya rutin ya. Rutin. Makanya kenapa Facebook Pro tadi itu interaksi harus rutin bener. Kalau misalnya sehari nggak posting, kalau ada postingan itu bakalan berpengaruh. Jadi teman-teman yang sudah menghasilkan banyak ya, sehari aja dia misalnya ada kesibukan segala macam, tidak memposting, itu bakalan berpengaruh dengan viewers dan penghasilannya. Dan pada saat itu kan nggak punya tabungan konten ya. Berarti siasatnya itu tadi ya, siasatnya harus ditabung. Nah, apalagi kan untuk Instagram, Facebook Pro
kan sekarang kita bisa mengatur tayangan ya dari Instagram bisa juga. Oh iya, bisa. Oh, bisa Iya, dijadwal- iya, bisa dijadwalkan YouTube ya? bisa dijadwalkan. YouTube Makanya bisa. sekarang lebih enak kayak gitu. Jadi kita stok dulu tuh apa konten, Kumpulkan dulu langsung ya. kita aja jadwal dari jam berapa. Nah, kayak di Facebook Pro memang disarankan nih oleh teman-teman itu jam berapa misalkan kita posting konsisten seperti itu juga. Ibaratnya kayak minum obat 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Jam 9 malam, terus. Betul. Nah, terus menerus. Apalagi misalkan pemula kan ibaratnya kita nih perintis sebuah selebritis kan. Masih pemula. Ya. bukan Ya, lah gitu kan. penglaris. Nah, jadi memang harus benar-benar effort yang luar biasa. Makanya ini juga beberapa akun juga masih apa ya? Masih mencoba-coba juga kayak ternak juga, ibaratnya mencari polanya nih, kira-kira pola yang mana yang berhasil. Nah, kayak di Instagram tadi kan sudah ada beberapa akun, alhamdulillah berhasil juga. Puluhan ribu juga untuk Selama rutin ya berarti. rutin intinya. Seberapa berefek ketika kita riding the wave kan? Menunggangi misalnya lagi ada viral lagu sekarang misalnya lagu apa tuh? Lagu yang Garam Madu misalnya kan lagi rame misalnya. Seberapa penting kita atau apa deh yang lagi viral di Instagram atau di TikTok atau dimanapun, seberapa penting kita menaiki itu supaya tetap di atas atau itu nggak terlalu berpengaruh? Berpengaruh juga. Jadi ini misalkan malam Minggu. Itu ketika kita bicara misalkan ya. Jadi ketika misalkan konten kita tentang malam Minggu apa segala macam jomblo-jomblo misalkan gitu kan. Itu bakalan rame juga. Jadi momen saat itu yang lagi viral itu bakalan rame. Misalnya kayak malam Nisfu Sya'ban itu orang bakalan rame tuh. I see. Ya, jadi itu walau bagaimanapun namanya viral itu pasti akan selalu dicari orang. Ibaratnya pasti orang tuh akan mencari-cari, senang gitu melihat ketika misalkan berita itu misalkan apa lagi viral akan rame gitu. Nah, makanya tadi kembali ke niche kita ya. Walaupun dari Instagram, dari Meta sendiri tidak ada menganjurkan juga kita sesuai niche ya. Jadi memang teman-teman itu tadi makanya suhu-suhu ini ada yang saling berdebat. Oh, harus sesuai niche. Oh, jangan random aja nggak apa-apa. Niche ini maksudnya ini kecenderungan. Iya, ibaratnya ke apa gitu. Niche konten maksudnya. Apakah misalkan hiburan saja, atau misalkan dakwah saja, atau misalkan ada macam-macam gitu, politik gitu. Kalau ya memang dakwah. Yang 50.000 dakwah. Dakwah itu apa maksudnya? Ceramah. Jadi memposting ceramah orang gitu. Ceramah orang atau kadang juga bikin konten sendiri gitu. Kadang kita bikin sendiri juga. Itu enggak apa-apa posting repost konten orang gitu. Enggak masalah. Oh. Sampai saat ini sudah masuk kayak endorse Kak di Instagram. Iya, endorse sudah ada. Nah, makanya tadi terkait untuk hadiah lagi. Yang bingkisan tadi kan bahasa sebutannya kan kayak dapat bingkisan nih dari Instagram. Kalau ketika orang mengklik komentar tadi kan ada bingkisan yang mau mengasih kan, otomatis yang mau ngasih kan otomatis harus punya juga kan, harus punya saldo lah bahasanya gitu kan, punya bintang untuk mengasih. Nah, itu selain dari itu kan Instagram selama ini kita kenal kan banyak endorse kan, ibaratnya selebgram. Makanya kan kita nggak tahu ada istilah selebgram kan dari Instagram kan, artis Instagram kan. Selebtok juga. Nah, kan banyak diambil dari endorse itu mereka. Jadi dengan banyak endorse itu yang menghasilkan mereka yang saat ini ya seperti yang kita lihat juga banyak yang sukses dari Instagram. Kalau pengen juga banyak dari endorse juga. Endorse itu. Nah, karena atau endorse ada aja. Jadi memang kalau konten dakwah ini itu kendalanya. Jadi kadang kita tuh harus milih-milih juga. Harus sesuai juga kan. Kadang kita kan harus sesuai. Tapi kalau misalnya ada yang mau endorse baju koko, nah itu pas tuh boleh, sesuai tuh, boleh. Sesuai. Koko, kemudian mukena, kopiah, tasbih segala macam yang berhubungan dengan hal-hal yang religi itu kacamata masuk gitu kan. Travel umroh bisa lah. Travel umroh bisa. Minuman itu masuk. Minuman. Iya. Nah, tuh. Jam-jam misalnya. Ya, jadi itu juga masuk. Nah, makanya mudah bisa lebih dioptimalkan lagi lah sebenarnya. Tapi tujuan awal pen untuk Instagram sendiri sebenarnya cuma untuk dakwah aja berarti awalnya ya? Ya, awalnya memang untuk dakwah. Jadi tidak kepikir sama sekali juga akan booming meledak gitu kan. Konten apa sih Kak? Kalau boleh tahu yang sempat naik gitu? Yang sampai jadi 50.000? Jadi postingan zikir-zikir sih sebenarnya. Kan orang kita itu paling seneng zikir-zikir ya. Karena kita juga banyak doa, zikir gitu lah.
yang menenangkan hati itu lebih cepat, apalagi misalkan dengan kondisi-kondisi misalkan kayak malam Jumat tuh, misalkan kita posting hari Kemisnya tentang malam Jumat itu bakalan rame tuh yang melihat gitu kan. Sampai berapa Itu juta? ada yang meledak itu kemarin sampai jutaan, berapa juta ya? Pokoknya jutaan lah. Nah, yang jutaan itu yang sampai menghasilkan puluhan ribuan pengikut. Tuh makanya gara-gara meledak itu orang otomatis melihat video-video kita gitu. Oh, jadi itu, dan itu harus adanya ya, katanya harus disematkan ya kontennya ya, gitu. Makanya kan yang FYP ya seperti itu. Nah, makanya kan sama juga di Facebook nih. Kita tuh selalu mengharapkan nih konten kita FYP. Makanya kalau FYP itu bakalan cepet naiknya. Dia nanti ngelihat yang video-video sebelumnya juga ya. Dan alhamdulillah punya saya itu organik semua, nggak ada yang berbayar beriklan. Nah, makanya kita pentingnya membentuk branding diri ya itu tadi. Organik mungkin lah. Tapi tadi jadi ketika pengen sukses di mana, kita tinggal pilih aja kita mau organik, mau beriklan atau mau tebar bintang. Nah, sekarang kayak di Facebook Pro sendiri, itu lebih banyak yang mereka sukses itu banyak tebar bintang. Tebar bintang. Ya, tebar jadi bintang ini maksudnya kita yang menebar. Kita menebar, ibaratnya apa ya? Mereka tuh bahasanya kong kali kong ya, bahasa kurang enaknya tuh. Jadi mereka kayak kerjasama. Jadi seakan-akan dikasih sekian ribu, lalu yang kecil-kecil itu bakalan ikut juga nimbrung ngasih bintang supaya mereka dapat bintang juga yang lebih besar. Nah, ngerti nggak ya? Nggak. Nah, ini misalkan Munir ngasih ke Eri satu bintang. Munir ini mengasih Eri satu bintang ini sebenarnya berharap Eri itu tuh ngasih juga, bahkan mengasih lebih besar. Kenapa? Jadi nanti Eri kan dia berharap tadi ini Eri misalkan sudah jadi yang hebat maksudnya, yang pro banget. Sudah pro banget, misalnya Suhu tadi. Suhu banget. Kemudian ini pemula. Jadi pemula ini harus ngasih bintang supaya dapat lebih besar. Nah, makanya itu kadang trik-trik yang kurang bagus juga sebenarnya yang dilakukan. Ya otomatis ya harus bermodal juga. Makanya bukan teman sih, ibaratnya dari guru-guru di Facebook Pro itu bahkan ada yang sampai puluhan juta habis uang gara-gara menyawer. Ya, saweran ya sebutannya. Nyawer itu dan nggak jadi apa-apa. Tujuannya? Istilahnya kayak iklan ya. Dia berharap supaya akunku ini dinotis orang gitu. Iya, dinotis si Suhu ini tadi. Ternyata zong sama sekali. Biar dilihat mungkin. Biar dilihat. Itu, biar dilihat orang. Iya, biar dilihat. Kan jadi kalau dikasih, ini siapa yang ngasih? Dilihatnya kan video-video yang lain. Iya. Jadi dapat juga dia nanti ini. Itu. Kalau live ada juga nggak kayak gitu? Iya, apalagi kalau live itu bisa lebih besar dapatnya. Facebook tuh ada live ya? Naga Mangap itu ada 2.500 bintang. Itu kalau kalau didolarkan $25 loh langsung. Satu naga itu nilainya jutaan loh. Jadi kalau itu kita dapat kiriman dari si Sultan tadi, si Suhu tadi, itu bisa langsung monet akun kita. Sudah bisa gajian bulan depan. Enggak, live Facebook tuh ada. Iya, ada lah. Masih ada semuanya, siaran Facebook masih ada ya? Semuanya ada lah, Kak. Nah, itu. TikTok kan ada. Makanya 25.000 bintang itu kan nilainya kan $25. Nah, itu ada potongannya 2.500 ya, 2.500. Ada potongan nggak kalau gitu? Nah, kalau potongan itu yang potongan banyak banget pajaknya juga. Enggak, potongan ke Facebooknya? Iya, pajaknya kalau pajak kan udah wajib ya kan? Ya. Potongan Facebooknya berapa? Iya, sebutannya pajak. Pajaknya langsung. Pajak dari Facebook. Pajak tidak ya. Nah, itu. Pajak Dan teman-teman banyak juga mengeluhkan dari. Jadi kadang kita nggak bisa nebak-nebak juga berapa potongan-potongannya karena apa? Kadang tiba-tiba terpotong gitu, berapa-berapanya itu kadang misteri juga. Ini makanya kita harus banyak-banyak lebih legowo ketika main di media sosial. Kita nggak bisa berharap full dari situ juga. Kalau di YouTube penan nggak. TikTok main? Ini kalau YouTube TikTok main? Dulu sempat. Sekarang nggak lagi? Fokus di Facebook dan Instagram aja. Karena apa sih, Kak? Kenapa nggak mirroring aja, Kak, kontennya? Nggak bisa, Kak? Di copy maksudnya dimasukin. Benar, bisa. Kita kan juga punya kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Untuk Facebook tuh aja kita untuk konsisten itu luar biasa juga effort kita. Satu-satu fokus. Ya itu tidak makanya kayak teman-teman yang di YouTube aja kan harus punya asisten juga kan untuk berarti fokus memang fokus ya. Siapa yang posting siapa. Kalau haus. Nah, itu juga juga berpengaruh tuh. Jadi bacakan doa. Bukannya kata PN bisa dijadwalkan. Iya benar, bisa dijadwalkan. Terus kan maksudku yang capek itu apakah memposting tuh segitu capeknya gitu. Ya. Ini tadi makanya kan Facebook tuh harus ada interaksi.
Jadi ketika laporan mingguan itu interaksi kita harus dapat tantangan nih. Kita harus berinteraksi ke sekian banyak orang. Jadi ketika misalkan nggak cuma upload aja ya. Iya dong. Jadi misalkan ketika kita misalnya sudah posting untuk beberapa hari ke depan nih. Hari Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu misalkan 3 hari sudah. Ya. Itu tidak bisa kita berleha-leho gitu kan, ngetek, nggak ngapa-ngapain komentar orang. Itu bakal dapat peringatan dari Facebook tuh. Jadi kita upload aja tanpa ada komen punya iya, orang. Kita harus menjawab juga. Ibaratnya harus ada interaksi di sana. Interaksi lah. Oh itu ada yang interaksi. capek ya. Nah, iya, itu interaksinya. Makanya kalau kita post rame tapi kita nggak membalas orang-orang, jadinya Facebook ini orang pasif gitu. Asal orang yang di bawahnya itu terus berinteraksi, nggak masalah interaksi hidup. Jadi misalkan kita memposting agak pro kontra misalkan kan, karena yang berdebat kan biasanya para netizen. Iya. Oh di situ ada perdebatan. Itu bakalan hidup tuh, walaupun misalkan kita ngetek-ngetek aja nggak masalah. Oh gitu. Tapi kita paling tidak kita ada komen 4-5 orang gitu kan. Jadi jangan jadi abaikan. Berarti itu juga akan berpengaruh. Kita harus ada interaksi ya supaya. Karena yang dipinta Meta itu kita berinteraksi ke banyak orang. Makanya salam interaksi ya. Salam interaksi. Oh gitu. Iya. Itu salam interaksi, salam SKSD. SKSD langsung deket. Iya, di situ. Oh, itu maksud salam interaksi. Nah, makanya positifnya kayak gini di Facebook itu dibanding salam interaksi. Aplikasi yang lain kan. Oh, ini literasi. Dia selalu positif. Ibaratnya itu saking kadang keselnya juga ya. Dia lagi bersedih. Kadang komentarnya apa gitu kan. Selamat itu tuh kayak misalkan kayak bukan ini lah kan. Enggak, statusnya misalkan sedih. Anunya dia kayak bersemangat segala macam gitu kan, ketawa ketiwi. Nah, itu juga enggak pas juga. Jadi kadang yang salahnya tuh di situ. Ya, makanya harus lihat juga konteksnya, dia bikin status apa, komentarnya apa. Jangan-jangan dia supaya kelihatan dia suka berinteraksi. Nah, dia itu spam komen. Nah, itu yang bagi Meta itu yang berbahaya akunnya. Tapi bagi akun yang misalnya yang bikin statusnya nggak masalah. Yang spamnya dia yang bakalan dapat teguran. Iya betul. Jadi misalkan ada uploadan video lagi bersedih meninggal misalkan tiba-tiba di bawahnya salam interaksi kayak gitu. Ya, salam interaksi. Itu kayaknya ya. Semacam spam ya. Artinya kan dia tidak melihat video seutuhnya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Bukan spam lah itu, Kak. Itu bisa jadi spam. Makanya ketika kita misalkan mengirim stiker doang, misalnya nggak ada kata-katanya, itu juga bisa jadi spam juga. Kayak robot gitu ya orang? Iya, dia bisa mendeteksi juga. Misalkan kita orang misalkan apalagi misalkan orang menjawabnya, kita misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, atau orang di bawah kan jawab. Lalu kita jawab apa lagi? Itu misalnya sama semua, itu bisa jadi spam tuh. Oh iya. Jadi harus ada jedanya. Ada jeda, kita ngomentarin punya orang. Mana tadi palingan setelah misalnya kita bikin, kita jangan langsung meninggalkan. Ibaratnya kita harus update juga. Nah, itu yang effortnya yang luar biasa. Jadilah kalah bedanya Facebook Pro ini sama halaman yang berbayar, yang dibayar maksudnya. Itu apa itu? Maksudnya yang dibayar gimana? Kan ada biasanya halaman. Kita bikin halaman, kemudian kita di situ bisa monetize juga tuh. Kalau nggak salah dari Ari kemarin tuh ada berapa orang yang like halaman. Halaman kita itu sudah di like, itu nanti akan monetize. Ada pernah dengar seperti itulah. Jadi halaman-halaman kita itu bisa mendapatkan uang juga. Makanya orang-orang lancak men-share tentang video-video, video film-film, kemudian dipotongnya per 1, per 2, per 3. Kemudian ada highlight bola yang gol-golnya aja dikumpulinnya. Itu menghasilkan uang ketika sudah mencapai biru tuh, ada tandanya biru tuh. Rencana biru. Nah, ada pernah dengar itu lah. Upload ya. Itu lebih ke yang kasih sih sebenarnya, yang ngasih bintang. Dan ketika misalnya sudah beriklan, nah itu iklan kan munculnya dari Meta iklan. kan. Dari situ kalau dari iklan Meta ya pasti akan dapat. Ibaratnya makanya semakin banyak like, semakin banyak komentar, itu si Meta tuh senang banget dia. Semakin banyak. Nah, makanya kan baru-baru ini kan beritanya kan pemilik Facebook kan kekayaan terus bertambah kan. Karena pertama ya orang verifikasi kan. Kemudian orang beli bintang. Itu banyak banget tuh berapa uang yang dihasilkan mereka akan dari. Itu tujuan orang beli bintang itu supaya dinotis ya. Iya. Yang jadi masalah dia notis berharap supaya orang memberi dia kembali bintang gitu ya. Padahal sebenarnya yang paling itu yang saya bilang seorganik mungkin lah. Postingan yang benar-benar bermanfaat. Asli. Tapi sebenarnya itu tadi uniknya tadi di Facebook Pro ini, mau dia bermanfaat mau enggak, ketika itu viral FYP, bodo amat. Oh iya. Makanya kan bahkan sekarang kan banyak mama yang kegiatannya tuh yang gila-gilaan gitu.
Ada yang buang-buang minyak lah, ada yang buang-buang beras. Makanya kan kenapa sampai ada orang sampai siram lumpur dulu tuh. Sengaja lah ya. Itu bukannya di TikTok itu. Iya kan kayak TikTok juga kan. Makanya tapi ada di ketika Facebook ada itu konten itu viral, itu bakalan rame, orang ngikutin. Nah, itu juga banyak. Kadang joget-joget aja Setboard jadi ya. Jadi uang. Setboard tuh TikTok loh. TikTok. Nah, itu jadi uang. Makanya kita nggak bisa main, tinggal kita aja nih keyakinan kita, ibaratnya prinsip kita mau bikin konten yang bermanfaat atau yang seperti apa itu. Itu lebih ke pribadinya sih. Jadi ya banyak teman-teman yang asal konten ya jadi juga. Itu uniknya Facebook. Berarti kontennya nggak harus yang bagus-bagus banget gitu ya? Walaupun dari Facebook sendiri itu merekomendasikan 720 ya. Apa 720? Kualitas kualitas videonya. Jadi yang di atas itu ya maksudnya. Iya di atas itu. Kalau buram-buram memang tidak terlalu direkomendasikan oleh Facebook kayak gitu. Nah, makanya tadi kenapa dia bisa merekomendasikan ya karena misalkan kontennya jernih. Itu kejernihan itu juga sangat berpengaruh. Nah, itu. Kalau pengen di Facebook apa kontennya itu? Ya tadi lebih ke hiburan aja, hiburan, edukasi. Contohnya? Edukasi tentang Facebook ya, seperti Facebook Pro, bagaimana menghasilkan uang dari Facebook. Nah, seperti itu. Kenapa? Nes yang serupa itu banyak dan itu ramai gitu kan. Niche seperti kontennya. Itu ya, tentang konten-konten tentang memotivasi para konten kreator pemula ya, sebenarnya itu ramai juga ya. Kadang yang kayak jokes-jokes bapak-bapak itu juga ramai tuh. Iya, kan dari TikTok juga kan. Dari TikTok diambil kemudian disebar di FB Pro. Banyak orang yang dari YouTube ke Facebook juga banyak, tapi dibikin versi yang lebih singkat gitu. Nah, itu ramai juga tuh. Ada tuh guru di mana itu kan kayak logatnya kayak orang Kalimantan Selatan sih. Tapi dia bagus, dia anak-anak SD, anak-anak siswa-siswinya kan. Beliau ngasih tebak-tebakan. Nah, habis itu anak-anak nggak tahu loh atau ada jawab yang asal-asalan, kemudian dibahas. Tapi tebak-tebakannya itu yang plesetan. Nah, itu bikin tertawa malahan. Iya, karena orang kita itu sukanya hiburan. Makanya akun media sosial ini semakin terhibur ya semakin ramai. Padahal sederhana aja, cuma yang nonton banyak kayak gitu. Makanya itu tidak menjamin tapi idenya mahal. Tidak menjamin yang ibaratnya berkualitas tinggi segala macam gitu kan. Itu akan FYP enggak. Video kita ini kada jamin naik ya. Kalau berkualitas. Makanya semakin banyak hiburan, orang akan rame gitu. Karena orang nonton media sosial itu selalu untuk hiburan kan. Iya. Berarti kalau untuk Facebook sendiri berarti niche kontennya itu untuk hiburan ya. Lebih hiburan. Ya, hiburan kayak itu emak-emak gitu kan. Betul. Karena lu buka Facebook itu jujur cuma buat buka marketplace aja kan. Nggak buka konten video atau apa. Kalau video lu lebih short di YouTube tuh. Biasanya konten di situ. Jadi agak kurang. Makanya tadi kan untuk pengguna Facebook kan beda-beda juga nih, ibaratnya lebih banyak dominan milenial ya. Iya. Lebih milenial karena dia Facebook media sosial yang pertama juga. Nah, jadi yang aktif yang di sana juga orang-orang yang sudah bertangga kebanyakan. Ya, berumur. Makanya tadi kan kayak komentar dan segala macam lebih berkualitas dan berbobot di Facebook ketimbang kayak aplikasi sebelah gitu. Iya sih. Nah, itu. Selain Facebook dan Instagram apa lagi Kak? Untuk saat ini Facebook, Instagram dulu. Kalau TikTok dulu sempat juga pernah ikut segala macam, ikut kelas dan segala macam gitu. Sempat menghasilkan juga sama di TikTok. Cuman kayaknya kurang serak aja gitu ada dengan netizennya. Ya dengan netizen juga. Jadi kembali ke asal aja dah ke Facebook Pro dan Instagram aja jadinya. Tapi viewernya lebih banyak kan TikTok biasanya? Di mana Facebook? Di TikTok. Jadi kemarin tuh sempat posting pas Rajab ya, bulan Rajab kemarin posting video, Instagram viral, TikTok juga viral, tapi Facebook enggak. Iya kan beda algoritma. Beda nice. Makanya sekarang yang kayak ceramah-ceramah tuh di Facebook ya dihapusin aja. Ganti ke Instagram. Iya, enggak ada penonton. Iya, enggak ada sama sekali. Jadi ya sulit juga. Gitu. Makanya kan untuk melakukan kayak di Instagram sendiri juga harus rutin lagi nih. Ini kemarin juga setelah lama vakum juga kan di Instagram, konten terakhir kemarin ada yang trending lagi tuh. Nah itu akhirnya bisa terangkat gitu kan. Itu. Dan itu harus rutin juga kan. Harus rutin. Makanya tadi media sosial ini menyuruh kita supaya
kita tidak lepas dari mereka. Kita selalu aktif. Nah, itu. Itu pakai HP aja Kak di FB Pro tuh. Ya, Atau ada laptop? Bisa laptop bisa juga. HP Enggak, bisa. maksudnya spiannya Pakai HP aja. pakai HP aja lah. Simpel aja. Jadi Simpel. makanya Facebook itu uniknya itu. Jadi pakai HP aja bisa langsung kita bikin edit video juga bisa langsung di Facebooknya sendiri. Langsung di Facebooknya. Jadi Jadi misalnya kita merekam seperti itu, ada aplikasinya yang ada pilih-pilih nggak perlu untuk pakai caption. CapCut atau apa gitu. CapCut lebih bagus lagi juga. Kalau Lebih Pia bagus. sendiri, Tapi tidak boleh pakai watermarknya. ya lah. Kalau Ya. Pia sendiri, Sama pakai CapCut juga. Ya. Kadang pakai Facebook juga. Mm-mm. Kalau kata-kata kan langsung di caption aja kan. Ah, Nggak perlu pakai CapCut lagi. Langsung gitu. Nah itu juga menghasilkan, kemarin kaget juga. Oh ternyata menghasilkan juga gitu ya. Untuk kata-kata kan baru-baru aja nih untuk Di Facebook. Iya, jadi kita caption, udah dapat duit gitu, ada yang ngirimin. Nah itu. Sampai sekarang Kak kalau yang kawan Pian yang memang asli sini bukan yang online ada lah yang sudah dapat Monetasinya. yang Nggak ada maksudnya yang teman sih. uangnya Nggak ada teman. enggak ada teman yang Juli kita juga ada. Nggak ada Maksudnya- teman, nggak pernah ketemu. Ada, Cuma tapi kayak ada. sama orang Banjar ada. Oh, Nggak ya. ada. Berapa Kak sudah dia dapat? Disebut Begitu orang dengar. Fatih Fata ya. Siapa? Fatih Fata, Fatih Fata. orang Berabai. Mm-mm. Nah itu mengikutinya itu sejak berapa belas ribu ya, sekarang sudah puluhan ribu dan sudah menghasilkan jutaan juga. Dari itu aja Facebook ada. Dari Facebook, dari aktivitas dia sehari-hari. Dia mencuci pakaian, dia masak. Oh jadi tinggal tajak Iya. tripod, dia nyuci, Pakai HP aja masak. dia, pakai HP. Jadi nah ini uniknya, kadang orang yang cuma nyuci baju di kali kan, kadang orang kita tuh suka yang apa ya, yang lebih alami kan. Dia nyuci di kali, Di posting pedalaman, di pedesaan gitu ya. itu ramai banget. Sungai. Bahkan ini sebagai motivasi juga bagi teman-teman di Cina ya, kita berkaca di Cina ya. Di Cina itu bahkan dia tanpa suara, cuman orang aja melakukan aktivitas apa, misalkan bertani, itu jadi duit. Makanya kan ada saat ini yang apa ya, saya lupa, untuk Indonesia ini juga banyak mencontoh dia bertani tanpa ada suara segala macam, cuma suara-suara pedesaan. Itu viewersnya banyak banget dan menghasilkan uang dari sana. Ya, kampung halaman tuh bagus, inspirasi kita juga. Kalau nonton Kalau di yang YouTube mau tapi di kampung halaman, bukan di Facebook. ya dari YouTube. Sekarang dia ke Facebook. Di Facebook sekarang sudah 1 jutaan. Formatnya gimana Kak? Kalau YouTube kan vertikal ada, horizontal ada. Ini apa nih? Vertikal lah. Harus Yang vertikal. Vertikal. Kalau YouTube Facebook harus vertikal. Reels. Harus vertikal. Oh, Dan full. Dan dia nggak ada yang ini ya. Dan harus full ya. Dia harus full. Tidak dianjurkan Yang kayak gini. Ada barnya. Landscape. landscape nggak boleh. Nggak dianjurkan. Tapi Kalau Facebook, apa bedanya Kak gitu itu ya? antara Reels sama yang video langsung upload itu? Kan ada kan di beranda itu kita langsung letakin status, ada video. Langsung masukin video, ada juga kita beralih ke Reels dulu. Iya. Itu bagusan yang mana tuh? Video atau Reels? Oh, ada Jadi gitu ya sekarang. iya. Beda-beda. Kalau untuk reel itu kan makanya tadi direkomendasikan dari 5 detik sampai 15 detik. Minimal. Oh, sekuatnya lah. Ini ada VOD Minimal, kan. minimal. Oh, minimal. VOD kan bisa lebih kan ada 2 VOD. menit. VOD. VOD Apa itu itu? apa? Itu video On demand. video yang beberapa menit gitu. Nah, jadi kalau video misalkan kita mau upload 2 menit, itu tidak bisa di reel. Oh, kan Di bisa reel itu kan? ada batasannya. Oh, maksimal 15. Iya, 15 detik. Reels Itu bukan anunya, apa ya? minimal. Apa ya, saya lupa anunya untuk penyebutannya itu. Ini ada reelnya, ada videonya. Iya, ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu tidak termasuk reel. Oh, masuk ke video Itu. biasa. Tapi untuk nominal detiknya lupa. Jadi Kalau YouTube itu short Kak. Short itu kalau vertikal. vertikal. se- Tapi ini sama sekarang- juga. Ini sama, ini sama. Dia sama juga Sekarang 3 vertikal. menit. Kalau misalnya lebih dari 3 menit, sekarang Oh, sekarang 3 menit ya? Real ya? Bisa 3 menit Nah, sekarang. ya semacam story. itulah. Oh, Nah, seperti itu. iya. Tapi lupa untuk nominal berapa detiknya. Yang sekian, nah itu sekian ya. juga berpengaruh. Pokoknya misalkan 1 jam otomatis dia masuk yang video Nah, biasa. kemarin para suhu itu yang sudah duluan yang monetisasi, mereka bikin video yang bermenit-menit itu kalah dengan penonton yang 0, misalkan sekian menit aja di reel. Jadi orang lebih suka melihat reel ketimbang yang Iya sih, betul. berjam-jam. Gini-gini kan. Dia bikin Scroll. sama misalkan kayak TikTok lah jadinya dia ya. bikin seharian hanya untuk beberapa menit, tapi ternyata orang yang suka lebih beberapa detik itu. Iya. Kan suka yang orang beberapa detik. Makanya tadi 0,5 itu juga masih rame ditonton. Walaupun banyak suhu-suhu juga yang menyarankan jangan 0,5 katanya. Tapi banyak juga yang sukses gitu. Makanya kadang masukan-masukan orang yang kita ambil
yang baiknya aja untuk kita gitu kan. Seberapa sering sih kita harus komen Kak di, maksudnya kan dia kan harus interaksi nih. Interaksi yang harus kita berikan tuh seberapa banyak sih? Kalau seberapa banyak per minggu itu ada biasanya sekian ratus interaksi. Oh, harus ada targetnya. Iya. Banyak betul. Sekian ratus interaksi. Jadi kalau misalkan interaksi kita tidak tercapai dalam 1 minggu itu, kita minggu depan bisa terulang lagi. Oh. Nah itu. Tapi kan dia terulang lagi kalau susah banget ya. Ya terulang, belum selesai kan jadinya. Oh, terulang. Kecuali misalkan saya misalkan harus menyelesaikan 100 bintang dalam 1 minggu. Jadi kita harus mendapatkan bintang dari orang-orang nih, dari sultan-sultan untuk mengirimi kita. Gitu Kak? Iya. Kalau nggak tercapai apa ada sanksi? Diulang lagi enggak ada sanksi sih. Nah, makanya kata teman-teman itu, kalau video kita sudah FYP, kita tanpa minta pun orang pasti akan kasih bintang. Oh, iya. Yang penting sudah ini ya. Nah, jadi otomatis ketika sudah FYP itu kita tanpa ikut tantangan itu pun nggak masalah. Karena ada aja. Tantangan itu ada terus berarti. Tantangan ada terus. Walaupun sudah kita semakin tinggi juga tantangannya. Oh. Harus mendapatkan sekian bintang gitu kan dalam 1 minggu. Dikira tuh tantangan tuh untuk mendapatkan monetize. Iya, sekalinya lagi. Tidak juga, tidak hanya di situ. Diberi dan makanya sekarang suka-suka Meta untuk memonetis akun kita. Makanya akun saya satunya itu gara-gara terlalu banyak interaksi. Ini susahnya ya. Disuruh kita interaksi, tapi ketika kita aktif interaksi malah jadi pelanggaran. Spam. Itu kata-kata ya, kata-kata misalkan bunuh. Enggak, bukan. Walaupun kalimat bagus pun. Jangan kata-katanya kopas-kopas aja. Iya, kalau berulang dan tidak ada jeda waktu, nah itu kena juga, serba salah juga. Jadi makanya bayangin aja harus punya waktu untuk membalas komen orang. Ya, sementara misalkan video kita viral misalkan sampai ribuan penonton dan yang komen misalkan ribuan juga, coba gimana kita balas satu-satu? Harus dibalas semua sih Kak? Enggak mesti. Yang penting ini tadi ya, mendapatkan interaksinya. Kalau berarti Pian saat ini mencoba fokus di 2 medsos aja ya? Ya, medsos itu. Dan medsos yang lain Pian nanti dulu lah. Nggak sanggup lah. Jadi kalau belajar dari TikTok kemarin, ini kata bubuhan trainer TikTok lah. Kalau bisa dari satu media sosial itu yang misalkan viral, nanti yang lain akan mengikuti katanya. Akan mengikuti. Dan berarti kan bisa mirroring aja. Nah ya kalau sudah di atas gitu kan bisa kayak Atta Halilintar kan dari YouTube kan. Jadi dia kemana-mana ketika sudah dia dikenal orang, brandnya sudah kuat, tahu orang. Dia mau dibikin apapun, pengikutnya bakalan banyak. Itu maksudnya. Makanya fokus satu dulu ya. Nah itu dulu kan bersaudara aja nih. Yang lain penting ada, tapi sekarang nggak sih sampai di uninstall juga. Maaf ya TikTok ya. Iya. Nanti ngikutin Amerika ya. Iya. Enggak, bukan mesti masalah Amerikanya sih. Itu cuman itu aja sih. Itu sudah. Dan ini juga ya di TikTok itu kadang ketika misalkan kita komen juga kan ada data yang terpakai. Data HP maksudnya apa ya? Memori HP kita tuh akan terpakai terus. Oh gitu. Iya, walaupun kita misalkan tidak jadi ketika kita nonton aja kan otomatis tersimpan di arsip TikTok yang kita tonton tuh. Case-nya ya. Iya, ibaratnya riwayat kita nonton apapun itu kan selalu ada. Kalau nggak dihapus, ya itu akan memenuhi penuh gitu HP kita. Nah, lu nggak main TikTok juga sih. Ada TikTok cuma nggak. Kurang juga ya. Dan TikTok lebih ke Gen Z ya untuk saat ini untuk TikTok. Bukan Gen Z kan? Nah, itu. Gen Z. Itu sih. Untuk saat ini yang kayak Facebook dan Instagram tadi tuh sudah jadi pendapatan utama atau belum Kak? Atau itu ya sekedar beramin aja dulu? Enggak, saat ini hanya hiburan aja saat ini. Jadi memang tadi kita membangun brand itu tidak 1-2 hari ya. Tidak 1-2 hari. Jadi memang butuh proses juga untuk mencapai itu jadi pemasukan utama. Jadi teman-teman yang sudah sukses itu pun dia bilangnya 3 bulan membangun Facebook penghasilan 200 juta itu juga banyak flexing lah. Nah itu makanya kadang kita natural aja gitu. Makanya teman-teman yang sudah followersnya 500 jutaan aja masih penghasilan masih
2-3 juta gitu sebulan. Berarti cuma ini ya. Nah, Ibaratnya Flexing ya buat berarti. senang-senang aja Nah, gitu ya. itu buat senang-senang aja. Makanya kayak apa senang-senangnya bisa menghasilkan itu. Berarti kesibukan utama apa berarti Kak, sekarang? Ya memasak. Cateringan. Iya. Masih catering Ya kan? masih catering. Kalau dulu kan catering yang makanan sehat Ya itu. masih. Selain itu Food Banjar. food Banjar namanya. Iya. Apa itu Kak? Maksudnya bisa jelaskan apa food Banjar itu? Oh, ini random gak? ini kapan diwawancara nih? Sudah semua. Karena ini kami ngobrol nantian. Food Banjar berarti makanan Banjar khusus. Cuma namanya itu aja ya? namanya aja sih Namanya. sebenarnya Food Banjar itu. Ada sih yang protes kenapa Food Banjar. Iya. Sekalinya lain adalah makanan kalimat Banjar. bahasanya pun cuma digabung jadi satu kan Food Banjar bukan Food Banjar bukan dipisah gitu. Apa itu Kak? Catering makanan sehat yang untuk diet itu pas tuh. Untuk ini pas banget ya untuk menurunin berat Nah, kenapa badan. pian kadang konten ketika pian masak, ketika beli ke pasar, ketika masak kan bisa tuh dilihat pakai kamera ditaruh aja. Masih apa ya enggak Pada rame tuh. ya bukan apa ya? Enggak passion. Bukan Apa ya? lagi melayani pembeli misalkan. Ya bukan sih kayaknya enggak. Enggak passion di situ berarti ya. Ya, Padahal enggak bagus bisa. itu Kak. Enggak passion. Makanya kayak di Facebook aja kan banyak enggak terlihat mukanya sih sebenarnya. Oh, intinya ke Berarti situ. Pian- Oh, ada Kak. Ya ada sih cuman enggak terlalu Enggak, maksudnya bukan. Ada yang memang konten yang enggak kelihatan ininya. Ya, Dia cuma masak yang goreng-goreng. ini-ininya aja. Ya, butuh Ayam effort. dihempas-hempas, Iya, kemudian betul. di ladingnya itu gitu. Iya, Nah. butuh effort juga seperti itu. Sih, memang sih. Butuh effort. Dan editnya lebih susah itu. Iya. Iya, editnya Tapi potong-potong kalau aja. food Banjar ini makanan sehat. Iya, makanan sehat. Itu pesan gitu atau gimana? Ya, pesannya PO ya. pre-order. Per paket. Hitungannya berapa tuh? Oh, kalau per paket itu misalkan dalam 1 minggu dia ngambil 7 hari untuk makan siang dan malam. Nah, itu ada harganya. Oh, ada Baru khusus kemarin. paket-paketnya. Ya bisa aja sih ya kalau di DM aja langsung kan Iya. cari di Food Banjar Food Instagram. Banjar Instagram. Itu punya Pian sendiri. Ya, punya sendiri. Oh, selain Food Banjar itu berarti untuk diet atau gimana? Untuk diet, untuk yang masih jaga kesehatan atau yang masih masa pengobatan, bisa rekomendasi dokter gizinya bisa kita menyesuaikan menunya. Oh, berarti maksudnya kalau misalnya nih, misalnya lu nih punya dokter gizi, punya apa menu Rekomendasi ya bisa. dikasihkan ke Pian, Iya. Pian yang nyiapkan kayak gitu. Iya, betul. Banyak itu sih untuk pelanggan-pelanggan itu. Rame tuh Kak. Alhamdulillah ada terus lah. Seperti itu. Oh iya. Ini juga puasa juga ada penerimaan Sudah ada juga. ini ya, sudah ada pesanan berarti. Nah, ya? jadi puasa juga tetap Repeat jalan order juga. terus nggak ya? Ya, alhamdulillah. Orangnya repeat order terus ya? Tapi nggak pas puasa. Dan nah itu makanya Puasa tetap puasa nggak maksudnya? iya puasa. Puasa Makanya yang kita cari itu harus repeat order ya. Jadi dari repeat order itu yang rame, Iya. yang banyak gitu. Berarti dimakannya buka puasa sahur ya kalau puasan. Ya buka puasa sahur. promosi sendiri gimana tuh Kak? Kalau Di Instagram beriklan. Beriklan. pakai Sponsor. berbayarnya. Berbayar. Iklan. Dan itu lumayan Naik ya. naiknya. Iya, Dapatnya? iya betul. Kalau makanya kalau beriklan tuh memang sama juga sih tadi kayak di Facebook Pro ketika kita beriklan tuh akan anunya lebih luar biasa itu jangkauannya Jangkauannya. Oh, daripada yang kita iya, organik tapi- gitu. Tapi kalau jangkauannya dan reviewnya juga besar. Betul. Makanya kalau kita bahkan kalau nggak beriklan tuh belum ada pesanan gitu. Jadi betul. Saya harus juga kayak gitu. rame. Oh, ada beriklan juga ya? Buku Buku, menerbitkan iklan juga iklan juga. Kalau ada paket-paket baru, program-program baru kami iklankan. Oh, iya. Dan itu lumayan nyencet tuh. Makanya Daripada yang itu penting banget iklan sebenarnya untuk yang menguasai saat organik. ini. Memang harus pakai itu sekarang. Dan itu harus ada ilmunya juga. Karena ikut enggak? Pelatihan Kalaunya yang Facebook. ads-nya Pro- itu ada ads-nya. pernah cuma standar aja masih belum yang tinggi banget. Orang sini juga atau ikut luar? Di sini ada, di luar pernah. Oh, pernah juga. Secara ini aja online Zoom. Oh, online. Oh, pandemi. Enggak baru-baru aja nih. Jadi Makanya itu berpengaruh banget sebenarnya berpengaruh. iklan itu. Jadi kita dia modal nyisihkan berapa. uang 200.000 misalkan buat marketing, iklan. Nanti kan yang dapat itu lumayan tuh ada 1 juta. Asli luar biasa, bombastis loh. Dia ada ini jangkauannya. Misalkan kita mau nyusur untuk kalangan pelajar, guru, dosen itu kan ada tuh kita pilih. Umur segini sampai segini, laki-laki atau perempuan bisa kita pilih. Nah, nanti dari situ kita pilih. Rentangnya mau 7 hari keluar biaya yang harus dibayarkan. Nah, itu ads tuh.
lumayan bagus tuh. Berarti kan main di ads juga untuk Instagram ya? Iya, Tapi untuk khusus Instagram. untuk yang Food Banjar tadi ya? Banjar. Kalau untuk Rutin akun nggak tuh? pribadi nggak pernah beriklan sih. Tapi rutin nggak? Apa yang diiklankan kalau pribadi? Tapi bener loh, kayak di Instagram, Ada ya? Brand kayak di nge-brand ya? Facebook itu seperti itu dia. Misalkan nih, ini kita random aja ya ngomongnya. Iya. Di Facebook, jadi dia mengiklankan bahasanya itu apa ya? Bahasa Banjarnya itu kayak gini. Yang invite teman 1000 orang akan aku kasih bintang 100, misalkan seperti itu. Itu banyak banget tuh. Iklannya seperti itu. Ya sejenis walaupun kalimatnya bukan seperti itu ya. Intinya dia itu meminta si yang melihat iklannya itu mengundang temannya untuk mengikuti dia. Pernah nggak mencek di Instagram tuh? Nggak pernah sih, nggak pernah. Nah Itu itu biasanya iklan HP, iklan laptop. bisa kita. Karena lu udah sering searching gitu lah. Makanya munculnya iklan gitu. Kalau kita pikiran aja mau beli baju koko kayaknya muncul tuh iklan. Beneran. Karena mau Atau kita lagi ngomong loh sama istri, saya mau beli ini ya. Tiba-tiba muncul iklan. Tiba-tiba iklan Kan yang mendeteksi atau itu chip ini khusus vaksin kemarin COVID ya. Jangan-jangan ya. yang mendeteksi keinginan kita gitu. Makanya itu luar biasa media sosial. Makanya Pian jangan pengen istri 2 kayaknya terbaca istri muncul. Akan muncul istri 2 postingan gitu. Iya, itu bakalan rame itu. Oh, berarti Food Banjar tuh revenue stream utama Pian berarti. Dan saat ini untuk Banjar Baru kayaknya itu aja deh ada kayaknya. Nah, yang makanan khusus diet. Kalau Banjarmasin ada. Banjar Baru itu sebelumnya ada. Kenapa Pian kada jadi selebgram food? Nah itu. Yang Makanya ini lagi belajar. kemana-mana, Iya, lagi misalkan. belajar. Bagus tuh. Lagi belajar. Makanya ini berkaca juga ke Paman Pantau kan. Gak usah gini. Nih misalkan Munir nih. Apa Paman makan ya? Gak usah. Gak usah, misalnya kayak gini deh. Iya. Ini kan berarti ada. Pian ambil aja salah satu warung misalkan yang baru buka ataupun sudah lama. Iya. Ajak Munir misalkan, Munir tinggal naruh tripod, ngelihat kamera, kemudian Pian berpandir di situ. Tahu sih hati gue sih. Nah kan itu Google loh, Google. Jadi tinggal difoto kayak gitu, Pian edit nantinya, Yes, selesai. exactly. It's my dream. Iya kan? Iya. Enak banget kayak siapa? Almarhum siapa itu? Jangan bilang almarhum dah. Pak Siapa? Bondan. Bondan ya. Maknya Mas Nyus. Iya, tuh. saya mau kayak gitu juga makanya. Kayaknya ini pas Pian nih. akun Facebook, Instagram kan ada 2 tadi. Makanya bingung nih itu yang dipakai atau yang satunya gitu untuk konten makanan. Tapi ini gimana masukannya nih? Dari konten religi ke konten makanan masuk nggak? Instagram lah berarti. Jangan sembung ya. Bikin lagi. Beda ya? ikon ya. Kan Pian yang religi nggak muncul muka juga loh. Ada juga muka. Bagus Kan kadang ya. ada yang bertanya apa amalan dapat jodoh ya itu ada muncul diri gitu kan. Kebetulan beda akun aja sih. Beda akun Supaya ya. listnya kan list kontennya beda nih. Satunya konten dakwah, satunya konten. Tapi itu yang paman makan, bukan paman makan sih, dia jualan pentol. Yang dia sekarang jadi selebgram. Oh, Siapa sih itu namanya? yang di sini. Oh iya. Yang pakai kopiah itu. Iya, kopi cili putih biasanya. Nah, Lupa. itu. Abdus. Yang dulu live ya, tapi di Iya. TikTok belum tahunya itu. Nah, di Facebook kan dia beda niche juga, tapi Iya, dia ngumumin dia pensiun dari Pentol. pentol, Karena kemudian dia Uyuh. jadi selebgram. Nah, Intinya tuh beliau ini Kak, melihat kawanan dan melihat inya sudah punya brand lah. Nah, itu. Beralih ke sana karena Iya, dia sudah ada punya Uyu, nama, kada tapi betul. Uyu. Cuma pandir kayak gitu aja lah, Mau memasarkan. juga ngomong Dapat duitnya lebih banyak daripada berjualan pentol yang pagi, Iya. siang, belum lagi sampai- ngadon tuh Uyuh banar tuh capek tuh. Makanya ini beralih ke situ. Nah, makanya mau beralih profesi ke sana Kenapa juga. pada anu lah? Tapi nggak jauh-jauh juga sebenarnya untuk makanan kan bidang makanan juga kan sebenarnya. Bisa juga. Nah, apa itu. Ada yang mau kerja sama? Mau endorse duluan. Jadi bisa Just- Nah, makanya itu dia harus diawaki benar-benar. Ya, benar sih. Jadi kita bikin konten, ibaratnya rumah makan apa, Iya. dia mau nggak ibaratnya rumah makannya itu direview. Enggak awal-awal memang nggak ada bisa Pak. Kecuali kita sendiri yang modal dulu. Iya, otomatis seperti itu biasanya. Ya 1-10 toko atau warung seperti itu dulu kita modal itu, pertama. betul, betul. 100 kan. 100 ya? Dan 10 kan konten cukup. dan kontennya yang berkualitas itu keren banget, apalagi misalkan kualitasnya HD gitu kan. Itu orang lebih senang melihat lebih jernih. Gitu. Itu lebih cepat naiknya tuh. Itu mereka biasanya jarang pakai kamera. Biasanya pakai iPhone supaya Iya, betul. Nggak boleh pakai Facebook. Eh, Android nggak boleh. siapa sih yang Boleh. yang di Banjarmasin tuh apa? Selain paman makan apa?
Banyak. Paman makan ya yang Banjar, Banjar itu. Baru Pudis. Makan yang lo tahu bang. Bentar. Banjar Baru Nah, Pudis. dia kan Banjar Food apa? aduh lupa ya namanya. Food Dia Banjar. itu bahkan sehari itu sampai 7 endorsean loh. Jadi satu endorse 700.000 Ush. kali 7 berapa sudah sehari Berapa tuh postingan. Kayaknya pas pengen apalagi bisa berpandir kan. Berapa? Aduh nyamannya ya. Nah, terus itu dia setelah dia punya brandnya terbentuk, dia keliling dunia. Keliling Wih. dunia tuh dia bikin brand lagi, traveling. Siapa? Jadi duit lagi. Siapa? Aduh, lupa namanya siapa gitu di Pertamanya apa, Pak? Pasti bukan Eri. Instagram. Pertamanya apa, Pak? Bukan Eri lah. Ada food-foodnya kah? Ya, dia memang lebih sering endorse makanan. Padahal Tapi gimana niatnya itu kesini? buat Food Banjar lah kalau buat konten makan ya lo. Tapi diet sediin khusus. Bukan kesehatan lah. Dia dan Intinya kesehatan. menuju ke sana. Nah, makanya mikirnya mau ke situ juga sih, makanya mau diubah Food Banjarnya. pengen mengubah Food itu, Banjar. pengen mengubah saprudenya itu sih di akun pribadi yang mau diubah ke makanan. Oh iya, Pian kenapa? Menamai nama Pian tuh brandnya Mang. Oh iya Mang ya. Biasanya kan Mang itu guys. Mang itu kan kemarin kita kan Amang-amang sempet ya. buka makanan ya. Oh, Makanan brand warung. Mangsap. Ayam cetok Kan mangsap. kalau Paman kan sudah sering. Iya. Paman sudah sering. Amang Jadi masih belum. Amang kalau bahasa Banjar, amang bisa juga ya. Amang Paman ya. Amang tuh. Nah, jadi udah jadi Mang aja gitu, Mangsap dan yang lebih. Mang ini padahal lebih identik ke loh. Sunda. Iya, Sunda Mang juga. Sama. Mang Udi. Tapi soto Banjar Nah, makanya kalau mau tentang makan lagi kayaknya Amangnya harus ditinggalkan dah kayaknya. Mungkin lebih ke Rudi atau Saprudi aja gitu. Rudi Foodies. Nah itu Rudi Foodies. ya jadi konten-konten kreator itu jadi inspirasi juga sebenarnya kesuksesan mereka. Cuman tadi membangun brandnya itu yang butuh effortnya. Jadi sekarang nih dia berada di puncak kan. Bahkan di bosan. Siapa itu ya? Nah itu Paman Pentol tadi. Bukan Paman Pentol. Aduh lupa namanya siapa. Dia sering postingannya juga tentang masalah pribadinya. Kan akun pribadinya juga ramai juga. Kan ada akun pribadinya, ada akun yang makanannya. Siapalah? Aduh di akun pribadinya. Kalau cari konten makan di YouTube. Makanya kan kita tuh terinspirasi dari orang, sementara orang sendiri kayak bosan sudah gitu karena dia sudah berada di puncak karir. Apa ya? Bukan karir, puncak keperkontenannya lah. Dia masa sih ada seperti itu? Ada, bosan. Orang bosan ada. Boring. Ibaratnya dia sudah di deadline. Ini misalkan order apa namanya? Endorse 7. Ya. 7 itu kan tidak gampang kita memposting. Kan ada timnya biasanya. Ya betul, ada timnya itu namanya. Kan otomatis kan dia harus tampil juga. Ibaratnya dia yang mewakili bahasa kita tuh, mensutradarai. Nah itu juga butuh effort yang luar biasa. Karena ada tekanan, bukan tekanan sih semacam. Nah kalau dibilang tekanan, amanah yang harus diselesaikan. Makanya sampai ke psikolog segala macam. Dianya? Iya. Iya karena semakin tinggi semakin ini. Iya, karena jam terbangnya tinggi banget. Ibaratnya dia mau bahasanya itu ngomong apa aja bisa jadi duit. Perempuan kah? Dia ada timnya juga sama. Enggak, maksudnya yang laki-laki. Laki-laki kah? Orang Banjar. Orang Banjar. Siapa laki-laki yang seperti itulah? Jujur lu. Dia sering warawiri keluar-luar. Itu makanya kalau sudah punya brand sendiri, ibaratnya diri kita sudah jadi brand tuh mau kemana aja tuh bisa jadi duit. Nah itu. Berarti revenue stream tadi kembali Kak. Berarti di Food Banjar yang utama berarti. Food Banjar. Dan itu apa namanya? Makanan sehat lah gitulah. Ya, makanan sehat itu. Makanya pengen banget yang seperti tadi. Apa namanya? Pakai Instagram Ads berarti lah. Pakai Instagram Ads. Itu perlu diatur nggak sih? Harus estetik Instagramnya atau harusnya. Cuman saat ini kita butuh effort lagi ya. Atau harus ada testimoni orang juga. Kadang orang juga minta testimoni, kita kasih juga. Kadang orang nggak mau juga testimoni. Kan karena untuk Food Banjar ini kan lebih menengah ke atas. Kalau menengah ke atas itu kan biasanya mereka nggak terlalu suka dipublis lah, ngasih kan. Dan kita juga nggak pernah maksa. Orang ngasih ya baru kasih gitu. Makanya untuk testimoni jarang gitu. Perlu update konten rutin nggak sih Kak kalau kayak gitu Kak? Enggak mesti. Yang kita iklan, misalkan iklan itu aja itu lebih bagus juga. Jadi kan orang sudah tahu ini muncul lagi nih iklannya. Daripada kita berganti-ganti itu juga berpengaruh, kita mulai awal lagi jadinya. Oh, berarti strategi jualan di Instagram tuh gitu ya? Iya. Ya mungkin sama aja kayaknya lah. Apanya? Jualan Instagram tuh berarti kontennya khusus Instagram
Kalau ada program baru, misalkan nulis bareng atau apa kayak gitu kan, program-program event-event, wajib tuh kayak gitu. Soalnya kalau yang kada pakai kayak gitu, ya kosong, kada ada yang mencet. Udah berapa jam? Sejam lebih. Hah? Next Kak, untuk kegiatan pian ke depan apa nih? Pengennya fokus di Instagram, jadi content creator sih. Content creator Di yang makanan tadi. masalah makanya masih terenung nih. Kalau di makanan otomatis kita harus dengan kelengkapan segala macam gitu kan. Untuk saat ini lebih ke Facebook Pro dulu lah. Kan pian Kak, ada pian suka masak nih. Nah, kenapa hasil masakan pian dijadikan konten? Untuk saat ini masih belum sih, nggak terlalu, kalau percaya diri masih nggak terlalu percaya diri. Kan pian pernah ulang lihat bukan masuk sih, ikut acara chef Master Chef. Nah, kayak gimana tuh ceritanya? Tapi itu nggak lolos. Oh, masih Kalsel aja. Dan kemarin pun yang lolos kan bukan orang Kalsel. Itu zamannya siapa? Setelah Mama Lita baru ada kan. Makanya setelah Mama Lita itu baru di Kalsel itu di apa sih bahasanya, dilirik orang lah bahwa ada chef-chef yang berkualitas di Kalsel. Tapi nyatanya chef-chef dari luar yang berdatangan, yang datang ke sini. Kan dia ikut audisi kan, ibaratnya kayak nyanyi juga, ikut audisi dari daerah mana gitu kan, yang sudah malang melintang di perhotelan, masak-masakannya yang luar biasa. Nah itu saingannya luar biasa tuh. Berarti pen kada tertarik seperti kata Erik bikin konten memasak? Malah kalau bisa masakanan orang sih, memakan makanan orang gitu. Lebih ke Pak Bondan sih sebenarnya. Lebih kayak soalnya bagus beliau kan kalau mengucapkan sudah tahu rasa manis, rasa gurih itu kayak apa. Nah, iya memang ketahuan nih, ini enggak pakai bisa masak. Enggak pakai, kan kita kadang feeling juga ya. Ini enggak ada kekurangan misalkan apa gitu kan. Nah, itu memang ada. Coba Kak. Yes. Coba aja. Ya, kayak Ari kan sudah punya nice-nya nih bahasa Banjar. Iya, kalau kata lu sih coba 100 video dulu sih Kak. Iya betul. 100 video. Betul. Kalau memang mau ya akun baru aja. Testing dulu, test the water. Kalau misalnya oke, baru bahkan yang 100 video itu enggak nyampe 100, bahkan pasti booming pasti. Nah cuman bikinnya itu susah kan. Itu jadi PR. Bukan bikinnya, kita kan datang ke warung nih beli, yang pasti modal lah. Iya kan, modal membeli itu. Sudah disediakan, tinggal direkam ya seperti itu ya. Direkam pian kayak gimana rasa-rasanya. Bisa juga ya. Tapi maunya pakai enggak masalahnya nih yang kita di warung orang kayak rasanya enak. Wah ini muji-muji nih ya. Iya. Muji-muji nih. Tapi ada sih sudah strategi sendiri yang mau ditawarkan ke orang gitu untuk kerja bukan kerjasama sih, ibaratnya kita mempromosikan gratis aja tanpa ada imbalan apa-apa. Ibaratnya kita nothing, tulus aja kita betul. Dan kita tetap bayar kontennya. Ya kita beli makanannya. Berarti izin bikin konten aja. Izin konten. Kepikiran ke situ sih. Oh iya betul. Di awal-awal kan ya. Iya. Tapi ya masih belum. Karena itu memang harus ada timnya sih. Ya memang ada kameranya. Untuk makanan itu harus ada tim. Kayak ini Tan Boykun dari awal dia satu kamera aja, depan gitu doang. Dikasihnya gini gitu doang. Itu yang mana tuh? Tan Boykun. Aduh gak tahu. Jadi Banjar ya? Dia tapi di YouTube. YouTube dia main. Orang mana? Banjar? Bukan orang. Tapi makanan. Padang. Makanan. Oh. Pencet aja di YouTube Tan Boykun. Video pertamanya tuh bahkan dia itu yang salam anak kos. Karena dia makan makanan dari dia mulai awal tuh makanan yang murah-murah gitu. Oh iya betul. Ya dicoba aja dulu. Rame untuk menyebar juga rame kan, bagaimana sih ya. Makanan-makanan yang murah-murah kan. Menyebar di mana. Dan itu rata-rata sudah endorse sih rata-rata kan. Betul. Dan itu lumayan juga berpengaruh ke ya terutama di Serulun ya. Kalau begitu ada ini ada tempat makan baru nih. Iya betul. Ini ada diajak ke sana gitu. Tapi ulun kada. Gitu. Kayak gitu aja. Kalau pengen kada lah. Dikasih aja. Soalnya kan karena mengalir aja kalau rezeki aja terus. Jadi memang butuh banyak video dulu sih untuk perlu ya kalau bisa. Tapi kalau misalnya kita semua keterbatasannya udah nothing, terus aja jalan dulu aja gitu kan. Iya. Maksudnya kalau kita nunggu sekian ratus video ya nggak jalan-jalan juga kalau misalkan kita nunggu seperti itu. Enggak, Mas Tulun tuh coba bikin 100 video pertama gitu. Dan coba mulai dari alat yang ada gitu. Ya, kalau memang mau bagus ya
kalau sudah ada duitnya baru bisa kan bagus-bagus gitu. Iya, betul. Oke, berarti itu aja Kak ya Iya. rencananya ke depannya. Iya. Oke, kalau mau melihat konten-konten Kasaprodi berarti bisa di Mangsap atau apa? Mangsap Rudi. Itu di Mangsap Rudi. Facebook. Mangsap Rudi. Kalau Instagram? Mangsap Rudi juga. Mangsap Rudi Oh, sama. juga. Oh, oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ngobrol kami berdua, Bertiga. 3. Ari dan Eri, Munir dan Eri bersama Kasaprodi. Terus saksikan konten kami berikutnya yang nggak tahu diedit kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.